Serba-serbi jurusan pendidikan agama Islam, mulai dari prospek kerja, beasiswa dan juga tips kuliah, apa saja itu. Simak video ini. Jurusan pendidikan agama Islam berada di sebuah fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, di mana mahasiswanya dididik sedemikian rupa sehingga bisa menjadi seorang guru yang profesional. Bukan hanya agama Islam saja yang dipelajari di jurusan ini, melainkan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain juga diajarkan, karena tujuan jurusan ini adalah untuk menciptakan sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang pengajaran agama Islam. Proses perkuliahan jurusan PAI hampir sama seperti proses perkuliahan jurusan lain. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan melakukan berbagai presentasi, diskusi, dan pastinya praktik mengajar. Kuliah praktik ada yang dilakukan di kelas pada mata kuliah pembelajaran dan ada juga kuliah praktik yang dilakukan langsung di sekolah yaitu pada mata kuliah magang. Dengan kurikulum kuliah praktik seperti ini membuat mahasiswa lebih mudah menguasai teknik sebagai seorang pendidik. Ada berbagai mata kuliah PAI yang harus diambil oleh mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah ilmu pendidikan, metode pendidikan Islam, hadits dan tafsir, masail fikih, dan qiraatul kutub. Selain mata kuliah yang berkaitan dengan pengajaran dan agama Islam, mahasiswa juga diharuskan mengambil mata kuliah statistik, psikologi, dan berbagai mata kuliah umum seperti komputer dasar, e-learning, entrepreneurship, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan faktanya, program studi ini memang sudah lama menjadi jurusan favorit bagi mahasiswa baru, bagaimana tidak? Karena jurusan ini prospek kerjanya sangat meluas. Apa saja itu mari kita simak. Jurusan Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu jurusan yang fokus dengan ilmu pengajaran dan pendidikan agama Islam. Para lulusan dari jurusan ini akan mempersiapkan kamu menjadi seorang guru atau dosen agama Islam. Nah, berikut ini adalah daftar prospek kerja lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, pendidik atau guru agama Islam. Menjadi pendidik atau guru agama Islam merupakan pilihan pertama yang dapat Anda ambil. Yang kedua, peneliti agama Islam. Anda juga bisa menjadi seorang peneliti agama Islam yang memiliki tugas membantu menyeimbangkan antara agama dan urusan duniawi. Yang ketiga, penulis buku ajar. Saat ini di Indonesia juga sangat membutuhkan buku-buku terbuka yang mampu membantu para guru memberikan pendidikan layak bagi peserta didik. Kamu bisa menjadi salah satu penulis buku ajar yang membuat buku-buku pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku. Yang keempat, kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah untuk sekolah dasar atau menengah juga menjadi prospek nyata lulusan pendidikan agama Islam. Terutama di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Yang kelima, cendekiawan agama Islam. Prospek kerja pendidikan agama Islam lainnya adalah menjadi seorang cendekiawan agama Islam yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang keenam, dosen. Menjadi dosen juga bisa menjadi alternatif pilihan karir untuk kamu. Kamu bisa bekerja di universitas atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendidikan agama Islam atau sejenisnya. Yang ketujuh, pengelola pesantren. Menjadi pengelola pesantren juga dapat dijadikan sebagai karir masa depan lulusan pendidikan agama Islam, karena sudah dibekali dengan pengelolaan pusat pembelajaran agama. Yang kedelapan, penulis buku anak atau dakwah. Selain buku terbuka, kamu juga bisa menjadi penulis buku anak yang berisi dakwah dan mengajarkan anak-anak mengenal Islam lebih dekat. Yang terakhir, bank pegawai syariah. Bukan hanya di dunia pendidikan, Anda juga bisa berkarir di bidang perbankan sebagai pegawai bank syariah. Sebab dalam pendidikan Islam juga diajarkan mengenai pelajaran dagang dan perbankan. Nah, jadi itulah beberapa prospek kerja jurusan pendidikan agama Islam. Tapi sobat-sobat PAI tenang saja, lulusan PAI tidak melulu harus menjadi guru, kamu memiliki banyak prospek kerja pendidikan agama Islam. Tergantung kamu ingin berkarir di bidang yang mana. Beasiswa jurusan pendidikan agama Islam, ***. Apa saja beasiswa yang bisa didapat selama berkuliah di Prodi PAI? Berikut adalah daftar beasiswa yang dapat diikuti apabila mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Yang pertama, ada KIP Kuliah, adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Yang kedua, beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik, yaitu beasiswa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik atau kurikuler, KO kurikuler maupun ekstrakurikuler dan menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu. Yang ketiga, beasiswa tahfiz Quran, adalah beasiswa yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau PTKIS, yang sudah hafal Al-Quran minimal 10 juz.
Yang keempat, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi S1, S2, S3 yang tujuannya untuk memperkuat riset tentang zakat serta memperkaya literasi pengelolaan zakat. Yang kelima, ada BSI Scholarship, merupakan program beasiswa jenjang sarjana yang bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan umat khususnya di bidang industri ekonomi keuangan syariah. Yang terakhir ada tips-tips kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Berikut tips kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Yang pertama, persiapkan mental. Hal pertama yang perlu Sobat PAI persiapkan adalah mental yang kuat. Dunia kuliah sama sekolah itu beda banget loh. Kita dituntut untuk menjadi mandiri mengatur waktu hingga mencari informasi. Makanya mandiri ini jadi kunci utama mahasiswa, so pastiin kamu menjadi anak kuliahan yang aktif mencari ilmu dan berinisiatif tinggi. Yang kedua, atur waktu sesuai skala prioritas. Kalau udah jadi mahasiswa, penting banget nih, bisa atur waktu dan skala prioritas dengan baik. Jadwal kuliah bisa berubah-ubah, dari pagi hingga sore. Makanya, penting bagi Sobat PAI untuk belajar mengatur waktu untuk kuliah, tugas, ikut kegiatan, hingga waktu istirahat. Ini juga membantu kamu memahami mana yang lebih dulu dikerjakan dan mana yang dapat ditunda. Yang ketiga, mencari relasi dan koneksi. Masa orientasi dan ikut organisasi adalah waktu tepat buat Sobat PAI untuk kenalan dengan teman seangkatan dan senior. Relasi yang kamu dapatkan ini dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang positif. Teman seangkatan dapat menjadi support system yang buat kamu jadi kuat, sementara senior bisa jadi mentor bagi kamu untuk memahami kehidupan kampus. Yang keempat, sering konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau DPA. Selama di dunia kuliah, Sobat PAI perlu banget nih komunikasi yang aktif dengan pembimbing akademik. Jangan sungkan untuk menghubungi mereka terkait masalah perkuliahan karena mereka panduan soal kuliah, program studi, dan rencana akademik kamu. Tadi merupakan penjelasan mengenai serba-serbi jurusan pendidikan agama Islam. Jika Anda hendak masuk kuliah khususnya jurusan PAI, tontonlah video ini, dan semoga bermanfaat. Kami akhiri video ini, sekian dan terima kasih. Beasiswa jurusan pendidikan agama Islam, ***. Apa saja beasiswa yang bisa didapat selama berkuliah di Prodi PAI? Berikut adalah daftar beasiswa yang dapat diikuti apabila mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Pertama, KIP Kuliah.
adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kedua, beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik, yaitu beasiswa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik atau kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu. Yang ketiga, beasiswa tahfiz Quran adalah beasiswa yang diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau PTKIS yang sudah hafal Al-Quran minimal 10 juz. Yang keempat, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi S1, S2, S3 yang tujuannya untuk memperkuat riset tentang zakat serta memperkaya literasi pengelolaan zakat. Yang terakhir, BSI Scholarship merupakan program beasiswa jenjang sarjana yang bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan umat khususnya di bidang industri ekonomi keuangan syariah. Selain itu kita juga ada tips kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam, ***. Berikut tips kuliah di jurusan Pendidikan Agama Islam. 1. Luruskan niat. 2. Pahami jurusan lebih mendalam. 3. Atur waktu dan prioritas. 4. Mengikuti perkuliahan dengan baik. 5. Belajar mandiri. 6. Memperbanyak literasi tentang agama Islam. Sekian serba-serbi jurusan agama Islam, baik selama berkuliah dan prospek kerja apa saja yang bisa diambil oleh lulusan pendidikan agama Islam. Sekian dari kami, jangan lupa like, share and subscribe.